Selamat pagi, Romo Hari. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Iya. Romo sudah membaca ini ya, buku panduan BKSN 2020 nih? Sudah dan sedang mempelajari, mendalami. Oh, berarti sudah tahu lah ya isinya ya. Nah, Sudah, ya. Romo tahu nih kenapa kok tema tahun ini mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas ya? Ini sebetulnya latar belakangnya banyak manusia itu sedang mengalami krisis identitas, siapa dia, krisis iman, mempertanyakan siapa Tuhan itu. Nah, ini manusia pada umumnya. Nah, orang Katolik termasuk kelompok manusia itu juga banyak yang mengalami krisis dalam kesulitan ini, khususnya dalam pandemi COVID-19 ini. Banyak orang mengalami goncangan imannya, walaupun Katolik sejak bayi atau sudah tua tetap mengalami goncangan. Nah, jadi tujuannya apa tuh dengan tema ini? Harapannya itu? Tujuannya semua orang Katolik itu memahami siapa dirinya. Satu, supaya juga orang Katolik memahami siapa Tuhan itu sesungguhnya, bukan hanya konsep tapi yang dihayati. Nah, itu dihayati ditemukan dalam pengalaman kitab suci. Maka ada bulan kitab suci nasional. Tuh. Kalau saya melihat sepintas nih ya, itu kan kita diminta belajar dari komunitas umat Israel di Babel itu ya, yang sedang dibuang, kemudian krisis para murid Yesus itu. Romo sudah ini mendalami itu? Sudah membaca. Nah, ceritanya begini, yang di Babel itu menggambarkan umat perjanjian lama yang merasa bahwa dia itu orang pilihan, kok hidupnya penuh penderitaan, dibuang, diasingkan, dijajah oleh bangsa lain. Maka mereka mempertanyakan, lalu apa peranan Allah dalam hidup ini? Lalu mereka sebagai bangsa terpilih, apa artinya? Sudah terpilih banyak penderitaan. Itu kalau pengalaman perjanjian lama. Mungkin juga masyarakat sekarang banyak yang seperti itu. Tapi dalam perjanjian baru lebih kentara banget orang-orang yang bertanya, khususnya para rasul ya. Para rasul itu ikut Yesus 3 tahun. Maunya nasibnya berubah, bukan dari biasa menjadi biasa lagi, tapi dari biasa menjadi istimewa, dari susah menjadi lebih baik. Kalau hanya berubah gampang, tapi maunya dari biasa menjadi istimewa. Ikut Yesus 3 tahun ikut, belum berubah, menunggu perubahan. Nah, tahu-tahu Yesus yang memberi harapan itu malah mati, dibunuh. Mereka krisis lagi, untuk apa ikut Yesus yang sudah mati? Ternyata Tuhan tidak kurang cara untuk memberi pesan. Yesus yang mati terbunuh itu bangkit, dibangkitkan. Nah, memberi harapan bahwa hidup ini ada salib, namun ada kebangkitan. Itu arahnya ke situ. Oh, jadi dari dua komunitas tadi ya, orang Israel yang di tempat pembuangan dengan para murid Yesus, itu kita bisa tahu bahwa mereka itu bisa keluar dari krisis ketika mereka menyadari identitas Tuhan mereka yang sebenarnya, berarti ya. Iya, iya. Bahwa kalau tadi berarti untuk umat Yahudi, mereka sadar bahwa rupanya Allah itu tidak terpatri di tempat tertentu. Nah, sekarang saya akan ajak supaya suasana lebih netral dan pengalaman manusiawi semuanya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, supaya tahu sebetulnya Allah itu siapa, supaya mengenal dirinya itu siapa, ya dari kitab suci. Dari sini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, dalam perjanjian lama itu ada kisah pergumulan, ujung-ujungnya pergumulan menghasilkan buah.
dalam perjanjian lama ada perjuangan, bahkan suatu ketika malah putus asa, dibangkitkan Tuhan menjadi bersemangat, lalu habis kesulitan ada yang namanya kemuliaan. Maka kalau ada orang menjanjikan bahwa hidup tuh langsung hebat menjadi orang Katolik, itu nggak benar, malah berjuang betul-betul. Gitu loh. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang sekarang ini Romo ya, Iya. pandemi COVID ini kan sebenarnya sama ya, bahwa kita pun juga saat ini juga sama-sama mengalami krisis kan. Kalau Iya. dulu perjanjian lama itu umat Israel dibuang, kalau di perjanjian baru para murid Yesus ditinggalkan oleh Yesus sendiri ketika Yesus wafat. Nah, kalau yang sekarang ini menurut Romo bagaimana ini? Kita bisa menemukan Allah yang sesungguhnya itu bagaimana dari kejadian pandemi COVID ini? Sebagai ilustrasi ya, di negara mayoritas Katolik, di Itali, di bulan Maret, awal Maret yang lalu, banyak orang Katolik yang baik-baik meninggal. Ada uskup meninggal, ada romo meninggal, dan awam banyak yang meninggal. Nah, ini orang bertanya, apa campur tangan Tuhan? Mereka betul krisis waktu itu. Nah, di Itali, lalu kita ambil contoh di Indonesia, di Semarang, ada petugas kesehatan, perawat. Dia bergumul pakai APD, lalu menolong orang yang kena COVID. Dia ketularan, dia meninggal. Nah, waktu meninggal, dikubur pun tidak diizinkan tempat penguburan. Ini namanya krisis kemanusiaan lagi. Yang menolong untuk orang susah justru dibuang oleh orang-orang yang tertolong itu. Ini krisis kemanusiaan. Nah, maka COVID ini sungguh-sungguh menghancurkan banyak hal. Pertama, kesehatan terancam. Yang kedua, kemanusiaan. Itu sangat parah kalau memang yang sudah berjuang justru tidak ditolong, diberi judul pahlawan, tapi tidak ada penghargaan sama sekali. Itu misalnya di Semarang. Mungkin tempat lain yang tidak diceritakan. Nah, COVID-19 ini juga sama-sama tahu deh kita ini bagaimana masyarakat menikmati itu. Yang tadinya bebas tanpa masker, sekarang harus pakai masker. Yang tadinya bebas jalan-jalan, sekarang harus jaga jarak. Yang tadinya boleh cepika-cepiki, sekarang hanya kepingin doang. Nah, itu masih banyak cerita, itu loh. Nah, masa gini Romo, itu kan kebanyakan lebih pada krisis kemanusiaan ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang mereka yang mengkaitkan misalnya COVID ini adalah kiriman dari bala tentara surga, itu kan sama saja ini mengatakan bahwa COVID ini, penderitaan ini ya, virus ini pelaku utamanya adalah Allah. Padahal tidak mungkin kan Allah yang baik itu, yang maha baik itu malah memberikan yang tidak baik kan. Karena tidak mungkin yang dari yang baik keluar yang tidak baik kan. Lalu gimana ini Rom? Nah, ini saya jawab dengan dua kata. Satu, kata misteri. Nah, dengan misteri kita tahu tapi tidak semuanya kita tahu, itu misteri. Misteri iman. Kemudian supaya misteri itu tersingkap, kita perlu membuka kitab suci, membaca, merenungkan. Ternyata misteri iman yang kadang-kadang tidak dipahami betul tertulis di sini. Maka Gereja Katolik menawarkan pendalaman kitab suci secara istimewa di bulan September. Nah, itu maka kalau mau pendalaman ya mudah-mudahan umat lebih beriman, krisis identitasnya sudah agak terobati, krisis imannya juga ada jalan lebih baik lagi untuk lebih berserah kepada Allah. Jangan apa-apa disimpulkan ini hukuman dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Itu ekstrim, dan Tuhan itu bukan penghukum. Tuhan itu mencintai justru orang yang susah itu ditolong Tuhan, yang baik juga dilindungi Tuhan. Itu tertulis dalam kitab suci. Saya ambilkan contoh dari Injil Markus tentang orang kusta.
Anda tahu orang kusta itu bagaimana nasibnya. Orang kusta itu yang dianggap dikutuk oleh Allah. Tidak boleh didekati karena takut menulari yang lain. Lalu orang kusta itu masih bernafas tapi sudah tidak punya hak gerak hidup. Nah, siapa yang menolong orang kusta waktu itu? Yesus hadir. Seperti Injil Markus saya katakan tadi, Yesus hadir, Yesus menampakkan kebelas kasihnya. Orang kusta itu mengatakan, Yesus tolong kami. Nah, Yesusnya diam, tapi waktu karena dia punya iman, Yesus, nah jadilah engkau tahir. Tahir si kusta itu. Nah, tahir, Yesus tidak minta dipuji. Ini hebatnya Yesus, hebat tapi nggak minta dipuji. Sudah kau pergi sana ke tempat tokoh-tokoh umat, khususnya ke Bait Allah. Beritahu bahwa sudah sembuh. Dan Yesus tidak minta namaku yang menyembuhkan, enggak, disembuhkan. Nah, orang itu sembuh. Nah, waktu sembuh banyak cerita, tapi justru Yesus tidak tampil di situ. Dengan rendah hati dia hanya mengatakan Allah tetap berkarya pada orang yang kena kusta, yang disingkirkan oleh masyarakat, yang harus menyingkiri masyarakat. Saya bandingkan dengan masalah COVID ini mirip. Mirip banget. Tidak sama tapi mirip. Menyingkirkan dari masyarakat, apalagi sudah terbukti kena COVID, disingkiri masyarakat, apalagi sudah terbukti, belum terbukti aja masyarakat sudah meragukan orang lain. Ini krisis kemanusiaan. Kalau nggak ada iman, kita juga kena itu. Begitu loh ceritanya. Oh, jadi saya bisa maklum lah ya. Kalau dari penjelasan Romo tadi, itulah kenapa di buku pedoman BKSN ini kita diajak untuk mendalami 4 perikop tentang Allah. Yang pertama itu ya dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Kemudian yang kedua dari Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Yang ketiga dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Dan yang keempat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ya. Jadi makasih Romo Arya. Walaupun saya belum baca ini, saya jadi lebih tahu gara-gara Romo sudah memberi tahu saya ya. Nah, sekarang begini. Kalau mau tahu jalan pintasnya pemahaman kitab suci, kalau mengetahui perjuangan iman orang beriman, bacalah yang terakhir itu tentang Kisah Para Rasul. Nah, itu mudah dicerna, mudah dipahami. Dirimu hadir di Kisah Para Rasul itu. Bagaimana perjuangan awal, akhir, tengah. Nah, di situ ujung-ujungnya ada kemuliaan dalam Kisah Para Rasul. Begitu. Sip. Nanti lagi ya, besok lagi. Terima kasih. Saya minta bantuan. Oke deh.